Bahkan bangunan museum ini dahulu sebagai tempat tinggal para dokter. Di halaman depan museum pun masih dapat dijumpai puluhan sisa fondasi barak untuk karantina yang saat itu dapat menampung 3.500 orang. Baru Jepang datang menguasai ke Jakarta, belum Jakarta dulu masih menguasai ke Batavia. Pulau ini yang bangunan bekas karantina haji mereka alih fungsikan sebagai pulau tahanan kriminal. Sampai Indonesia merdeka, pada masa Indonesia merdeka ini sempat beberapa kali dialih fungsikan. Jadi bangunan yang bekas karantina haji sempat jadi rumah sakit penyakit menular tahun 50-60, sampai tahun 65-nya sempat jadi tempat menampung gelandangan dan pengemis, tunawisma di sini. Sampai tahun 68 pulau ini masih utuh dan tahun itu baru hancur total dan sangat disayangkan hancurnya bukan karena perang atau bukan karena gelombang, akibat dijarah oleh penduduk sekitar. Kini wisatawan dalam dan luar negeri kerap mengunjungi Pulau Onrus untuk mengenal sejarah panjang Jakarta. So the Dutch came here in 1600 something, and they started here. So I want to see what is still there of those days. Memang saya itu lebih suka kalau pergi itu pengen tahu tentang sejarah. Jadi after holiday saya bisa share ke teman-teman saya, keponakan saya. Saya tertarik karena saya baca-baca di internet dan lihat ulasan-ulasan, katanya di sini ada sejarahnya gitu. Jadi saya nggak ada salahnya sekalian liburan dan belajar dengan anak-anak. Di Pulau Onrus juga terdapat 40 makam orang Belanda era VOC. Makam yang terkenal milik Maria van de Velde yang diwarnai beragam cerita. Tak ada salahnya bukan meluangkan waktu berwisata ke Pulau Onrus yang merangkum kepingan sejarah Jakarta. Berwisata nggak melulu harus keluar uang yang banyak. Cobalah untuk berwisata sambil mengenal sejarah. Salah satunya dengan berwisata ke Pulau Onrus. Buka dari Selasa hingga Minggu, harga tiketnya pun sangat terjangkau, Rp3.000 hingga Rp5.000 per orang. Tunggu apa lagi? Saya tunggu di Onrus ya. Yuli Horisman, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta. Suara Harapan Anak Negeri di HUT RI ke-79 tahun akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami. Waatan mencari kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Tawangan melintang ayu, aku ngenteni tegamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya,
Saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Rio TV. Ya pemirsa, sederet harapan disampaikan masyarakat untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Tak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan sektor pendidikan serta kesehatan. 17 Agustus menjadi hari yang sakral bagi bangsa Indonesia. Tahun ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-79 tahun. Makna kemerdekaan pun diartikan berbeda bagi setiap anak negeri. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, hingga belum meratanya pengentasan kemiskinan. Masih ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satunya ialah taraf kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa. Masyarakat meminta pemerintah melakukan intervensi melalui sejumlah kebijakan, mengendalikan laju inflasi, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Ya mungkin buat pemerintahnya mungkin lebih dipermudah lagi buat akses masuk kerja, lapangan kerjanya ya. Jadi di Indonesia itu jadi nanti nggak banyak pengangguran gitu. Jadi nggak harus yang lulusan ini, yang penting skillnya ada, kemauannya ada. Itu yang harus dipersatukan. Semoga di hari ulang tahun 79 ini harga barang pokok bisa lebih murah. Soalnya kan sekarang pada mahal-mahal nih. Jadi harapannya sih pemerintah ngadain operasi pasar atau sidak pasar biar harga sembako tetap stabil. Selain masalah kesejahteraan, masyarakat juga meminta pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang bagus dan merata. Pasalnya, kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa, serta rendahnya akses pendidikan di daerah terpencil masih terjadi hingga saat ini. Harapannya semoga pendidikan Indonesia bisa lebih maju, terus berkarakter, dan bisa lebih beradaptasi dengan teknologi informasi. Terus juga semoga sistem pendidikannya bisa lebih merata sampai ke daerah-daerah terpencil, dan yang paling penting semoga bisa menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan nasional pendidikan di Indonesia. Gitu aja sih. Buat penerimaan murid baru, buat orang-orang dalamnya juga jangan persulit. Itu buat beli bangku lah, apalah pokoknya yang kayak gitu deh. Pokoknya buat anak ke depannya, pokoknya maunya yang terbaik deh buat anak-anak, biar sekolahnya tambah maju, tambah pinter, tambah ini. Kalau orang tuanya dipersulitkan jadinya kan buat kedepannya juga persulit jadinya. Ya gitu aja sih, buat yang terbaik deh buat anak-anak, buat pendidikannya ya. Sedangkan untuk sektor kesehatan, masyarakat berharap pemerintah lebih meningkatkan mutu jaminan kesehatan nasional melalui program BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pemerataan akses kesehatan di daerah. Namanya BPJS pun untuk kemaslahatan kesehatan buat masyarakat harusnya sampai sembuh pun harus kita tangani. Jangan kemudian batasan 3 hari, 4 hari, 5 hari belum sembuh suruh pulang, alasannya untuk ganti. Kemudian untuk masalah tempat-tempat perawatan, kadang-kadang kita merasa karena kita BPJS, kemudian perawatan kita bilang kamarnya penuh, tapi ternyata ketika kita selidiki pernah kejadian ternyata banyak yang kosong. Semoga dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kami sebagai rakyat mengharapkan semoga pelayanan kesehatan ditingkatkan, seperti BPJS, yang mempunyai BPJS dipermudah gitu. Jangan istilahnya kadang-kadang kan banyak yang dipersulit, semoga dipermudah bagi yang istilahnya yang mempunyai BPJS. Ya. Semangat 17 Agustus diharapkan dapat menjadi pendorong untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, Jawa Pos TV. Warga di Lumajang, Jawa Timur menggelar karapan sapi dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perlombaan ini, para joki atau pemacu sapi didominasi oleh anak-anak. Ini sebagai wujud pelestarian tradisi orang Madura
Namun sementara itu, para peserta datang dari 3 kabupaten di Jawa Timur. Sorak penonton dan tim pendukung masing-masing peserta mengiringi berpacunya peserta sapi balap menyusuri perlintasan sepanjang 300 meter di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Lumajang. Sepasang sapi dikendalikan oleh seorang joki atau penunggang sapi yang bertugas mengendalikan pacuan sapi hingga sampai di garis finish. Para joki karapan sapi ini rata-rata masih anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun. Kegiatan ini dipilih sebagai strategi meningkatkan pacuan sapi serta menjadi wujud pelestarian dan pewarisan tradisi karapan. Acara ini juga digelar untuk menyambut HUT RI ke-79 tahun. Total terdapat 48 peserta balap sapi atau karapan sapi yang datang dari 3 kabupaten di Jawa Timur, yakni Lumajang, Jember, dan Bangkalan, Madura. Peserta ini, Pak? Peserta 48. Dari mana saja ini, Pak? Dari Lumajang, Probolinggo, Jember, Madura. Untuk tujuan acara ini apa, Pak? Acara apa ini? Memperingati HUT RI, Pak, ya? Iya. Untuk hadiahnya apa saja, Pak? Hadiah 5 unit sepeda motor. Setiap joki kerbau balap mempunyai cara tersendiri agar kerbau atau sapi yang dikendalikan bisa berlari kencang. Mulai dari pemberian suplemen khusus hingga mempersiapkan sapi jauh-jauh hari sebelum diturunkan pada sirkuit perlintasan karapan ini. 2 SMP. Untuk sapinya namanya apa ini? Angin Barat. Persiapan mengikuti karapan sapi ini apa saja? Jamu. Oh, persiapannya selain jamu apa saja? Latihan. Latihannya apa saja? Tiap minggu latihan. Apa harapan mengikuti acara karapan ini? Ratusan warga Lumajang pun beramai-ramai menyaksikan karapan ini. Panitia menyiapkan hadiah berupa piala serta motor listrik untuk juara 1 dan lemari es untuk juara 2 dan 3. Sepasang sapi yang berhasil meraih juara akan diarak keliling lapangan sembari diiringi alunan musik gamelan. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya Karina Laprisa dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.